selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Pisces ya di minggu ketiga bulan Mei 2025 buat para Pisces. Coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Pisces ya. 2025. Sekali lagi bagaimana kisah cinta Pisces 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga ya yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Pisces di kartu yang pertama. Kisah cintamu di minggu ketiga ini. Aku lihat di minggu ketiga ini ada potensi Pisces sepertinya akan bertemu dengan someone new. Buat yang single, ada potensi buat ketemuan sama orang baru ya. Ada potensi buat kenalan sama orang baru. Lalu yang kedua, tapi ada juga beberapa dari Pisces lainnya yang sepertinya kayak ngerasa frustasi di dalam hubungan. Why? Gitu ya, karena beberapa dari kamu ada yang kalau aku lihat merasa kurang cukup, entah itu soal kasih sayang, soal perhatian, atau kurang percaya diri. Beberapa merasa hanya dimanfaatin doang ya, atau juga adanya isu ego, ketakutan dalam hubungan, kecemburuan, kecurigaan ya, tentang orang ketiga. Dan yang ketiga di sini Pisces, aku lihat beberapa dari kamu juga sepertinya di minggu ketiga ini kayak menerima hal-hal yang kamu butuhkan ya. Contoh, kalau kamu butuh progres dalam suatu hubungan, kamu akan mendapatkan itu. Tapi kalau kamu seperti yang butuh move on, maka kamu juga akan bisa mendapatkan move on-nya, proses move on yang berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi kayak tergantung maunya kamu apa, kayak semesta kasih gitu ya, jalan yang lancar aja buat kamu ya. Lalu selanjutnya, oh ya sorry teman-teman ya, aku tuh masih batuk, jadi mungkin agak kurang nyaman ngedengerin aku reading ya. Tapi semoga masih bisa terdengar dengan jelas ya apa yang aku sampaikan di sini. Oke, bisa langsung aja bagaimana situasi dan kondisi percintaanmu di minggu ketiga Mei 2025. Pisces. Oke. Situasi dan kondisi percintaan Pisces di minggu ketiga ini aku lihat sih ada hal-hal yang menggantung ya, yang pada akhirnya kayak terpaksa ya kamu lepaskan gitu, kayak daripada aku sakit hati menjalaninya ya, meskipun sayang sesungguhnya untuk melepaskan sesuatu ini, entah ini seseorang, bisa hubungan ya, tapi kayak dipertahanin pun ya sakit ya, dipertahanin sakit dilepaskan ngerasa sayang gitu. Mungkin hubungan ini udah lama dijalani gitu ya. Aku bukan nangis ya teman-teman, tapi tenggorokanku lagi bergetar gitu ya karena aku batuk. Oke, gitu. Lalu yang kedua, lebih enak ya. Lalu yang kedua, bagaimana atau apa yang harus dilakukan dalam situasi dan kondisi percintaan Pisces di minggu ketiga? Yang bisa dilakukan ya kalau aku lihat adalah mengakhiri konflik. Jadi dengan siapapun kamu berkonflik, akhirilah di sini ya, karena apapun itu pikirkan ya masa depanmu lah gitu. Buat apa di sini memperpanjang konflik dengan seseorang, apalagi jika menyangkut urusan cinta ya. Pikirin masa depan. Terus juga di sini yang bisa kamu apa istilahnya, yang bisa kamu lakukan lah ya, selain memang terkait dengan yang udah aku sampaikan tadi, akhiri konflik, fokus sama keluarga, sama finansial, daripada harus bermasalah dengan seseorang terus. Ya itu tadi kan, lepaskan ya kalau memang harus dilepaskan. Jangan nahan gitu loh dalam hubungan, capek sendiri nantinya. Lalu yang ketiga, yang jangan dilakukan di sini untuk situasi dan kondisi percintaan Pisces di minggu ketiga, mungkin kamu ya itu tadi aku bilang jangan apa ya, jangan sampai kamu terlalu fokus atau terlalu menghabiskan waktu dalam kehidupan percintaan yang toksik ya, terus kamu melupakan keluarga, orang-orang terdekat, teman gitu ya. Oke,
Terus juga jangan sampai konflik konflik yang kamu punya dengan seseorang itu berujung kepada kebencian. Selesaikan masalahnya ya. Dan yang keempat, apa pelajaran bisa diambil dari kisah cinta yang Pisces di minggu ketiga? Aku lihat di sini, belajarlah kamu untuk lebih bisa fokus ya dengan apa istilahnya kayak masa depanmu dalam kehidupan percintaanmu. Jangan hanya berfokus pada kesalahan yang pernah diperbuat, tapi fokus ke depan untuk memperbaiki kesalahan yang pernah diperbuat gitu. Jangan terlalu mudah kecewa, jangan terlalu mudah bersedih, jangan terlalu mudah menyesal atas apa yang terjadi. Itu udah kehendak dari yang di atas juga, jalani takdirnya kamu ya, yang harus dilalui. Dan yang kelima di sini, hasil yang dapat dari kisah cinta yang Pisces di minggu ketiga. Aku lihat di minggu ketiga ini Pisces akan cenderung tertutup ya dalam kisah cintanya. Jadi kayak unek-unek apapun juga akan disimpan sendiri tuh sama Pisces. Gak banyak cerita kepada siapapun meskipun lagi ada masalah dalam kehidupan percintaannya ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Pisces di minggu ketiga untuk ini semua, untuk kisah cinta, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, dan Aquarius. Itu kalau untuk zodiak. Sedangkan untuk inisial nama ya yang bisa terkoneksi denganmu di minggu ketiga, itu ada inisial F, lalu ada P, ada apa lagi nih, ada Q, ada H, dan ada N. Aku ulangi sekali lagi ya, ada F, ada P, ada Q, ada H, dan ada N. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat ke depannya ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Pisces.